Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koordinasi Yaningkum NIM 2006051011120 dari kelas E Praktikum Struktur Data. Di sini saya akan menjelaskan jawaban praktikum saya pada modul 1 array. Soal yang nomor 1 adalah kita disuruh menuliskan listing untuk metode insert guna menyimpan elemen array secara berurutan atau ordered array, di mana pada modul ini terdapat gambar bagaimana langkah insert pada ordered array. Kita disuruh untuk mencari posisi yang sesuai agar value 66 ini bisa masuk ke dalam sel. Nah, posisi yang sesuai itu adalah pada indeks keempat, karena 66 lebih dari 53 dan kurang dari 79. Lalu untuk memasukkan value 66 tadi itu harus menggeser value yang lebih besar dari item agar dapat menyimpan elemen array secara berurutan atau ordered array. Nah, kemudian pada metode insert, public void insert integer value ini merupakan metode insert yang memiliki parameter value bertipe data integer. Kemudian ini merupakan inisialisasi variabel posisi underscore index dengan tipe data integer dengan nilai 0. Posisi underscore index ini merupakan variabel yang digunakan untuk menyimpan posisi yang sesuai. Kemudian terdapat perulangan for integer i sama dengan 0, yang berarti nilai awalnya sama dengan 0, integer kurang dari n elemen atau jumlah array, kemudian i increment dengan percabangan if else, di mana jika value kurang dari array index i, maka posisi underscore index sama dengan i dan perulangan akan berhenti. Misalnya, jika value itu 66 kurang dari 30 kan salah, maka perulangan akan terus berjalan. Namun jika misalkan value itu 66 kurang dari 77 itu kan benar, maka posisi underscore index-nya adalah 4 karena terdapat indeks keempat, kemudian perulangan akan berhenti. Nah, selain itu, selain dari percabangan if tadi, maka posisi underscore index sama dengan n elemen. Misalnya value-nya 85 melebihi value maksimal yaitu 81, maka posisi underscore index-nya adalah pada indeks terakhir. Kemudian n element increment ini digunakan untuk menggeser value yang lebih besar dari item dengan menggunakan perulangan for integer i sama dengan n elemen, i lebih dari posisi underscore index, dan i decrement. Dan array index i sama dengan array index i min 1. Misalnya pada array index kelima sama dengan array index 5 dikurangi 1 sama dengan array index keempat, yang berarti array index kelima diisi value index keempat, yang berarti 77 geser ke indeks kelima, lalu 79 geser ke indeks keenam, dan seterusnya. Kemudian array indeks posisi underscore index sama dengan value itu merupakan array yang posisinya kita simpan diisi value yang telah diinputkan atau dimasukkan. Nah, lalu yang nomor 2, kita disuruh menuliskan listing untuk method find yang mengimplementasikan binary search, yaitu dengan cara range element array dibagi 2 secara berulang-ulang hingga memiliki value yang mendekati k pencarian. Nah, ini ada pembagian range pencarian pada binary search, ada pada modul. Kemudian public boolean find integer k ini merupakan method find yang digunakan untuk mencari tadi dengan mengimplementasikan binary search menggunakan tipe data boolean dengan parameter k bertipe data integer. Kemudian ini merupakan inisialisasi variabel batas atas bertipe data integer sama dengan n elemen dikurangi 1, lalu ini merupakan inisialisasi variabel batas bawah bertipe data integer sama dengan 0, lalu menginisialisasi variabel find dengan tipe data boolean sama dengan true. Kemudian percabangan while dengan menginisialisasi variabel purin atau batas tengah bertipe data integer itu sama dengan batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Lalu terdapat percabangan if else, di mana jika array indeks purin sama dengan k, maka find sama dengan false dan pengembalian return. Lalu jika batas bawah lebih besar dari batas atas, maka pengulangan akan berhenti. Dan jika array indeks purin kurang dari k, maka batas bawah sama dengan purin ditambah 1. Dan jika array indeks purin lebih dari k, maka batas atas sama dengan purin dikurangi 1. Kemudian pengembalian true. Nah, kemudian untuk menjalankan kelas dari hike array ini menggunakan kelas hike array app dengan mendeklarasikan variabel integer max size dengan nilai 100 dan mendeklarasikan array. Lalu memasukkan value tadi sesuai pada modul dengan memanggil array dan method insert untuk menampilkan seluruh output memanggil array, dan untuk menampilkan seluruh output tadi dengan memanggil array dan method display, dan untuk menampilkan
jumlah elemen, memanggil array, dan method size. Nah, untuk melakukan pencarian, yaitu menggunakan percabangan if-else, di mana dengan memanggil array dan method find, lalu memasukkan key tadi, yaitu saya deklarasikan variabelnya yaitu 77. Dan jika ketemu, maka akan muncul key ditemukan, dan jika tidak ditemukan, maka akan muncul output key tidak ditemukan. Lalu masukkan value 66 tadi dengan memanggil array dan method insert. Nah, langsung saja kita run file. Nah, ini array-nya sudah menyimpan elemen array secara berurutan dengan jumlah elemen 7, lalu 77 ditemukan, yang berarti method find tadi telah berhasil. Lalu pada memasukkan value 66 tadi juga sudah diurutkan secara ordered array, lalu jumlah elemen ada 8. Lalu selanjutnya nomor 3, kita disuruh untuk menulis dan memahami listing program untuk menyimpan objek dengan 3 kelas, yaitu ada kelas mahasiswa, data array, dan data array app. Nah, di kelas mahasiswa ini kita mendeklarasikan variabel name, nama, asal dengan tipe data long string dan akses modifier private, lalu public mahasiswa dengan parameter long name, string nama, string asal. Ini merupakan metode konstruktor yang digunakan untuk mengakses variabel. Lalu public void display MHS ini merupakan metode yang digunakan untuk menampilkan output berupa nama, name, dan asal. Public long get name ini merupakan metode getter untuk mendapatkan name. Lalu kelas berikutnya adalah kelas data array. Ini digunakan untuk memanipulasi kelas dari kelas mahasiswa tadi. Kemudian di sini adalah mendeklarasikan variabel dan mendeklarasikan array. Lalu di sini public mahasiswa find ini digunakan untuk mencari mahasiswa berdasarkan namanya, di mana terdapat perulangan for i sama dengan 0, i kurang dari n elemen, dan i increment. Dengan menggunakan percabangan if dengan memanggil mahasiswa index dan metode getName. Lalu jika sudah menemukan, maka pengulangan akan berhenti. Dan jika i sama dengan n elemen, maka pengembalian 0. Kemudian selain dari itu, maka pengembalian mahasiswa indeks mahasiswa. Kemudian public void insert ini digunakan untuk memasukkan data mahasiswa tadi, name, nama, asal, dengan membuat objek n elemen, mahasiswa array n elemen. Kemudian public boolean delete ini digunakan untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan name-nya. Lalu public void display array ini digunakan untuk menampilkan seluruh output dengan memanggil indeks mahasiswa dan metode display mahasiswa. Kemudian untuk menjalankan kelas sebelumnya tadi menggunakan data array app dengan mendeklarasikan variabel max size dengan nilai 100, lalu mendeklarasikan array, lalu memasukkan data mahasiswa tadi, name, nama, dan asalnya dengan memanggil array dan metode insert. Kemudian untuk menampilkan seluruh outputnya dengan memanggil array dan metode display array. Lalu untuk mencari name tadi adalah menggunakan long search key sama dengan memasukkan name mana yang akan kita cari. Nah, untuk mencari name tersebut maka menggunakan memanggil array dan metode find, lalu memasukkan name mana yang akan dicari. Dan jika jika name tersebut ketemu, maka akan muncul ketemu dan muncul name tersebut, dan jika tidak bertemu akan muncul output gak ketemu dan muncul name tersebut. Kemudian untuk menghapus name juga dengan memanggil array dan metode delete, lalu memasukkan search key-nya. Dan jika nanti berhasil, maka akan muncul output hapus name dan name-nya berapa. Kemudian untuk menampilkan seluruh output, maka memanggil array dan metode display array. Oke. Nah, kemudian hasil outputnya adalah seperti ini. Kemudian ini adalah name yang dicari 166502070 ketemu dengan name, nama, dan asalnya. Dan untuk menghapus name 166502040 di sini sudah terhapus. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.